orang tua dari Mario Dendi dengan ini menyampaikan Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Kementerian Keuangan RI Mario Dandi Satrio kepada putra pengurus Gerakan Pemuda atau GP Ansor masih terus bergulir. Kasus penganiayaan yang membuat korban yang belakangan diketahui berinisial D sampai koma dan harus dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika. Kasus yang terjadi 20 Februari 2023 lalu ini disinyalir terjadi lantaran isu perlakuan kurang ajar yang dilakukan korban kepada pacar Mario yang berinisial AG. Mario melakukan aksinya setelah diduga terpincut hasutan dari seorang temannya yang berinisial S yang juga kini jadi tersangka. Belakangan juga diketahui ada saksi lain berinisial APA yang turut menjadi provokator dalam kasus ini. Namun belum ada info jelas soal siapa sebenarnya sosok APA. Seiring kasusnya semakin disorot publik, bermunculan saksi lain yang turut angkat bicara soal pasangan muda tersebut. Yang lebih mengejutkan, saksi AG diisukan berselingkuh dengan korban D. Hal ini disampaikan oleh seorang bernama Gloria yang mengaku sebagai teman dari AG. Dalam unggahannya di akun Twitter miliknya @gloria448487392, dirinya juga membeberkan sifat asli AG yang dianggapnya suka selingkuh, playing victim, dan problematik. Kini Mario sudah ditahan dan terancam dijerat pasal 76C Jangto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak subsider pasal 351 ayat 2 KUHP dan membuat Mario terancam hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Mario juga harus DO dari kampus tempatnya kuliah. Imbas dari kasus ini tak hanya pada Mario tapi juga kepada keluarganya. orang tua dari Mario Dendi dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David. Ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II. Pencopotan Rafael diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring hari Jumat lalu. Sebagai anak seorang pegawai pajak, sikap hedonisme yang tidak wajar yang kerap Mario tunjukkan di media sosial miliknya turut disoroti Menkeu Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak. Pertama, telah saya sampaikan sebelumnya bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Sayangnya akun Instagram miliknya yang bernama @_broden sudah dihapus. Juga konten-konten di akun TikToknya yang bernama @mariodandis juga sudah dihapus. Sebelum dihapus, Mario sering memamerkan motor Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon milik keluarganya. Bahkan kedua kendaraan itu juga tercatat dalam laporan harta kekayaan milik sang ayah. Namun hingga kini, pajaknya menunggak selama 2 tahun. Harta kekayaan Rafael yang tercatat berjumlah 56 miliar rupiah oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPTK juga sudah dilaporkan. Selain kehidupan ayahnya yang turut disorot, gaya hidup ibunya juga tidak luput dari perhatian publik. Sosok wanita bernama Ernie Meike Torondek yang punya darah Manado ternyata juga punya banyak bisnis. Di tahun 2016 silam, Ernie membuka usaha kulinernya yang berlokasi di Jakarta dan Yogyakarta. Warganet pun dibuat bertanya-tanya soal kehidupan pribadi Mario yang masih berusia 20 tahun tapi terbiasa pamer kekayaan tersebut. Mario dulunya bersekolah di SMA Taruna Nusantara di tahun 2020. Hanya saja dia tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Mario memilih pindah tahun 2021 ketika naik kelas 11. Mario pindah sekolah dengan nomor surat SKET-566-7-2021 tertanggal 5 Juli 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA, Mario melanjutkan ke Universitas Prasetya Mulia, Banten.